Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa ma fil ardi jami'a wa khalaqal insana min dzakari wa unsa wa khalaqal jinna wal insa liya'buduh mukhlisina lahuddina hunafa. Asyhadu an la ilaha illallahul hadi li jami'il azkiya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul rusuli wal anbiya. Usalli wa usallimu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qudwatil asfiya wa ala alihi al-azkiya wa ashabihi al-awliya wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi juhuri su'ada'i minal ashqiya. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-hijratu khaslatani al-ula al-hijratu ila Allah wa rasulih wal ukhra al-hijratu anis sayyi'at. Rawahu Ahmad. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para asatid, para guru, bapak-bapak haji, ibu hajjah, hadirin wal hadirah, segenap jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semuanya saya hormati, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya tidak ada kalimat yang paling tepat, tidak ada kata yang paling mengena dan paling indah, tiada ungkapan yang paling relevan yang sesuai dengan keadaan di pagi hari ini selain yang utama, terutama dan paling utama, marilah terlebih dahulu kita sama-sama untuk memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, ini hari Sabtu pertama di tahun 1445 Hijriah. Karena hari ini baru memasuki tanggal 4 ya, bulan Muharram. Oleh karena itu izinkan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lalu, di tahun kemarin dan sebelum-sebelumnya, kesalahan kita zahir dan batin semuanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebaliknya, apabila ada kebaikan amaliyah kita walaupun masih sedikit, walaupun masih belajar, kita tetap berharap mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Dan di tahun yang sedang kita jalani dan tahun-tahun berikutnya ke depan, selain mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufiknya sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita lebih dijaga daripada gangguan bujuk rayu setan yang mengajak kita untuk berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah lebih menjaga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tidak lupa salawat dan salam semoga selamanya Allah sampaikan, Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, tiada lain manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam memiliki hitungan tahun sendiri yang disebut dengan tahun Hijriyah. Walaupun dalam keseharian kita lebih banyak menggunakan penanggalan atau almanak kalender tahun Masehi. Karena memang dari awal pemerintah kita sudah menerapkan hal itu, sehingga mau masuk sekolah, mau jadwal-jadwal termasuk pengajian di masjid dan lain sebagainya, kita lebih fokus, lebih hafal bahkan dengan tanggal dan bulan-bulan Masehi ketimbang tanggal dan bulan-bulan Hijriyah. Sebenarnya ya tidak apa-apa, walaupun demikian ya alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau kita sebagai seorang muslim lebih hafal terhadap tahun Hijriyah, lebih hafal daripada bulan-bulan Hijriyah harusnya. Sekarang malah anak-anak kecil yang lebih hafal karena suka dinyanyiin gitu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau anak-anak kecil mah apa gitu. Coba kalau bapak-bapak dites belum tentu hafal semua itu. Para jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram di kita, di Jawa atau mungkin di Indonesia secara umum itu menyebutnya bukan dengan bulan Muharram, tapi menyebutnya dengan bulan Sura. Kalau di saya di Setu, kamu hajatan kapan? Entar bulan depan bulan Sura, begitu. Nggak ada yang entar bulan depan bulan Muharram, nggak ada. Rata-rata bulan Sura. Makanya bilangnya aja nggak seperti tadi. Jadi bilang nama bulannya aja Sura, Safar. Kalau Rabiul Awal bukan Rabiul Awal, bilangnya Mulud. Rabiul Tsani bukan, Silih Mulud. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Sa'ban bukan Sa'ban, Roah. Kalau Ramadan bilang bulan puasa, Sawa. Kalau Dzulqa'dah itu bulan Hafid kalau di sana. Tahu kalau di sini? Hafid. Kalau Dzulhijjah bulan haji. Jadi enak banget ngomongnya. Surah, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, puasa, Sawal, Hafid, haji gitu. Begitu kalau di kampung. Bahkan ya tadi seperti saya sebutkan bahwa bulan Muharram itu di sana disebutnya, di kampung-kampung ya disebutnya bulan Sura. Ya kalau bulan Rabiul Awal disebut bulan Maulid. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal lahirnya Kanjeng Nabi, banyak yang ngadain Maulid, makanya dibilang bulan Maulid. Bulan Ramadan karena puasa dibilang bulan puasa, kan seperti itu ya. Bulan Dzulhijjah karena banyak yang ibadah haji disebut bulan haji. Nah bulan Muharram disebutnya bulan Sura. Kenapa bulan Muharram disebut bulan Sura? Karena kebawa satu hari yang istimewa, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu disebutnya Yaumu Asyura, hari Asyura ya. Jadi hari Asyura. Makanya bulannya juga bulan Muharram disebut bulan Sura karena kebawa satu hari tadi, bulan Sura. Lalu ada apa dengan hari Asyura? Apa keistimewaan hari Asyura dan apa yang harus kita lakukan amaliyah pada hari Asyura? Nah itu yang ingin saya sampaikan. Terlepas daripada yang dalilnya kuat atau yang dhaif, yang sahih atau yang lemah, pokoknya kita mengikuti apa kata para alim ulama yang ada di kitab-kitab yang mereka karang. Tidak usah repot-repot kita ngikutin apa terbawa arus dengan mohon maaf. Sekarang pengajian bukan hanya di masjid, di TikTok juga banyak pengajian itu.
itu hati-hati, jangan main telan bulat-bulat gitu ya. Itu makanya kita mesti talaki, mesti ngaji berhadapan dengan kiai, dengan guru ngaji itu seperti itu. Untuk mencegah, mengantisipasi. Kita kadang pemahaman itu gampang sekali masuk, padahal orang cuma bikin konten sesuai dengan akidah dan manhaj mereka, kita langsung mengiyakan aja. Jangan dianggap benar semua Pak. Kalau pengajian-pengajian yang ada di handphone, yang ada di aplikasi-aplikasi, jangan. Itu ada yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang tidak sesuai. Itu para jamaah sekalian. Tuh, jadi hati-hatilah. Makanya yang paling penting adalah talaki, ngaji langsung pakai kitab jelas gitu ya, siapa yang ngarang kitabnya. Seperti bahasan tentang Asyura. Nah, apa keistimewaan hari Asyura? Di sini disebutkan wa dzakaral ulama menyebutkan anna liyaumi asyura mazaya, bahwa sesungguhnya untuk hari Asyura mazaya. Mazaya itu adalah jamaknya dari maziyatun, keistimewaan. Jadi hari Asyura itu ada keistimewaan. Makanya saya tadi senang di sini, nanti bakal ngadain acara pada hari Asyura katanya di masjid di sini ya, di luar biasa. Bareng sama saya juga ngadain hari Jumatnya tuh, hari Asyura ngadain acara tabligh akbar juga. Tuh, bahkan saya ngumpulin sampai hampir kurang lebih 100 kiai, 100 ulama itu di pondok pesantren saya pada hari Asyura itu. Ya, sekalian persatuan para kiai sekalian hari Asyura ya. Gebiar Muharram juga, menyambut tahun baru Hijriah juga, santunan yatim juga kan itu ya. Tuh, pada hari Asyura. Jadi ada keistimewaan pada hari Asyura. Lam takun fi ghairihi, yang mana keistimewaan di hari Asyura ini tidak terdapat di hari-hari yang lain. Tidak terdapat di Idul Fitri, di hari Jumat, di hari Arafah, di hari apa, tapi hanya terjadi pada hari Asyura. Wadzalika annahu, kenapa dan di mana letak keistimewaan hari Asyura? Di sini disebutkan khuliqa fihi Adamu dahilal jannah. Diciptakan pada hari Asyura yaitu Nabi Adam di dalam surga. Jadi di dalam surga Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Asyura. Itu seperti itu. Wa tiba alaihi fih, dan diterima tobatnya Nabi Adam tentunya dengan Siti Hawa pada hari Asyura. Kan kita tahu tentang, sering mendengar kisah bagaimana prosesi Adam dan Hawa terusir dari surga ya, karena tersebab memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini wahai Adam, wahai Hawa, kan seperti itu. Dan ternyata kemudian singkat cerita Adam dan Hawa memakan buah tersebut yang kita kenal mah kalau setan namanya bilangnya buah huldi kalau di Al-Qur'an itu. Padahal di tafsir itu ada yang mengatakan syajaratul mubarakah, ada yang syajaratul tin ya. Itu buah tin atau buah mubarak ya. Tapi yang kita tahu, yang kita kenal mah dalam kisah ya buah huldi itu aja. Ya makanlah, terjadilah tragedi memakan buah huldi. Dan kemudian mereka sadar Adam dan Hawa tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian mereka bertobat. Ya, bertobatnya itu masih di dalam surga. Kalau di tafsir Munir itu bahkan diterima tobatnya juga di surga. Jadi dikeluarkannya, diturunkannya ke muka bumi itu setelah tobat di dalam surga, setelah diterima di dalam surga tobatnya. Itu seperti itu, bukan karena diusir karena makan buah huldi juga kemudian baru tobat di dunia, enggak. Itu di dalam tafsir itu disebutkan tobatnya di dalam surga dengan kalimat yang kita semua kadang hafal, kalimat tobatnya itu kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa
bertahun-tahun Nabi Adam itu melakukan pertobatan karena hanya satu kesalahan, makan buah huldi saja. Kalau bahasa ekstrimnya mah karena satu kesalahan Nabi Adam diusir dari surga. Satu kesalahan diusir dari surga. Kita bikin dosa, bikin kesalahan tiap hari, tapi kita pengen masuk ke dalam surga gitu. Iya, Adam satu kesalahan dikeluarin dari surga. Kita bikin salah tiap hari tapi pengen masuk surga. Maka kita jangan pesimis. Kita bukan turunan manusia hutan, orang hutan kayak teori Darwin. Bukan turunan manusia perahu. Kita ini turunan manusia surga. Karena Adam itu kan tinggalnya di surga. Makanya kalau meninggal nanti di yaumil kiamah, kita harus kembali kepada kampung halaman kita, yaitu surga. Insya Allah. Bahkan ada diriwayatkan itu nangisnya Nabi Adam itu sampai ada selokan di pipinya. Sambil baca Rabbana Zalamna ini ada selokan tempat mengalir air mata. Bahkan ada yang mengatakan ada sebuah danau yang penuh dengan air, bukan air hujan, tapi air mata Nabi Adam menangisi kesalahannya karena satu kali makan buah huldi. Makan buah huldi sama Siti Hawa. Dan itu bertahun-tahun tobat tidak diterima oleh Allah, dan diterima tobatnya itu setelah bertawasul dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru diterima tobatnya. Maka kita ikut akidah ini, ikut pemahaman ini, kita sering melakukan yang namanya tawasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tuh, menjadikan wasilah. Jadi berwasilah Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW, berdoa minta diampuni dosa, minta diterima tobatnya, itu tawasul, dan itu diterima tobatnya oleh Allah. Di sini disebutkan pada hari Asyura. Banyak sekali. Wastawat safinatun Nuh alal judi. Nabi Nuh ketika berdakwah alfasanatin illa khamsina, 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti 950 tahun. Itu pengikutnya cuma dapat 10 orang. 950 tahun dakwah yang ikut baru 10 orang. Anak istrinya aja nggak mau ikut dengan Nabi Nuh. Umatnya bahkan mengolok-olok, bahkan menantang diturunkan azab. Sampai Nabi Nuh aja nggak kuat dan minta supaya diturunkan azab. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di tengah kampung. Dan setelah selesai perahu itu jadi, turunlah hujan. Bahkan air bukan datang dari atas saja, dari bawah juga keluar air. Terjadilah banjir bandang. Dan Nabi Nuh beserta para pengikutnya naik perahu. Sedangkan yang tidak beriman seperti anaknya si Kan'an dan istrinya Nabi Nuh tidak, malah naik ke atas gunung. Ternyata banjirnya nyampe ke atas gunung dan mereka meninggal. Nabi Nuh dan para pengikutnya itu selamat. Itulah manusia yang tersisa di alam dunia, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang sampai kepada kita. Jadi kita jangan lupa bahwa kita itu keturunan manusia perahu juga gitu ya. Itu karena yang hidup dulu yang perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dan selamatnya perahu Nabi Nuh itu terdampar ke daratan itu juga pada hari Asyura. Itu 6 bulan di atas perahu. 6 bulan, luar biasa. Makanya di situ dikumpulin yang punya bawa bekal kacang full, kacang syair, yang bawa beras, disuruh disatuin sama Nabi Nuh, dimasak, dibikin masakan pertama saat itu. Yang disebut dengan, kalau di kita mah di Jawa ada tradisi bikin bubur sura itu ya. Itu bubur sura itu nurut buat tapaul dengan Nabi Nuh pada hari Asyura bikin makanan. Tuh, itu pada hari Asyura para jamaah sekalian. Kemudian wafalkul bahri li Musa, terbelahnya laut merah ya li Musa, bagi Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Firaun ya, dan bala tentaranya, kemudian ponggok ya. Ponggok itu apa namanya kalau bahasa Indonesianya ponggok, nggak ada jalan lagi. Hah? Mentok ya, buntu. Iya. Buntu. Mentok di sisi Laut Merah kan seperti itu. Mau jalan terus lari laut, mau balik lagi udah tentara yang ngepung banyak. Itu kan ada satu doa
Doa Nabi Musa lagi kebingungan bagaimana menyelamatkan diri dari kepungan Firaun dan tentaranya. Itu ada doanya. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaikal balag la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa mentok gitu. Mentok kita ada yang nagih hutang, rumah perumahan nggak ada pintu di belakang buat lari, itu mentok ya. Ponggok jadinya itu. Baca tuh Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaikal balag. Dan diijabah doa Nabi Musa ketika kebingungan tadi. Allah menyuruh idrib bi asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka dipukullah lautan tadi dengan tongkat Nabi Musa, maka terbelahlah laut tersebut. Kalau di tafsir Marih Labid An-Nawawi, terbelahnya itu bukan terbelah begitu, bukan, tapi terbelah beberapa jalan sampai ada 12 jalan, 12 jalur, kayak di tol mah 12 jalur. Kenapa? Karena ada 12 kabilah pengikut Nabi Musa, jadi masing-masing di jalurnya 12 jalannya, bukan cuma satu belah dua begitu, bukan. Tuh seperti itu. Sehingga kemudian Nabi Musa dan pengikutnya lari nyebrang lautan, sudah sampai ke sana selamat dengan pengikutnya. Firaun dan para tentaranya masih di tengah. Wa ugriqa fil bahri Firaun, maka kemudian Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah tadi. Itu ya, selamat Nabi Musa itu juga disebutkan di sini pada hari Asyura. Nabi Yunus, wa ukhrija Yunus min batnil hud. Nabi Yunus dilemparkan dari kapal, dimakan oleh ikan hud ya. Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan dalam keadaan hidup ya, berdoa dengan satu tasbih yang ada di Al-Qur'an. Tasbihnya ini diajarkan oleh Allah. Kalau kalian lagi kebingungan, baca doa tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu tasbih Nabi Yunus, dimuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai sama ikan. Maka selamat Nabi Yunus itu pun pada hari Asyura. Para jamaah sekalian. Kemudian wa Yusufu minal jub. Nabi Yusuf juga keluar dari sumur ketika saudaranya yang 11 orang yang 10 orang jumlahnya 12 dengan Bunyamin ya. Yang 10 orang ini merasa iri ya dengan perlakuan ayahanda Nabi Yakub yang menganak emaskan Nabi Yusuf, memang yang paling ganteng kan, sehingga iri saudaranya. Kemudian ya ada di surat Yusuf, tinggal dibaca lah terjemahnya itu ya, dicemplungin ke sumur ya sama saudaranya, kemudian mengambil binatang serigala, disembelih, diambil darahnya, disobek-sobek baju Nabi Yusuf, diolisin ke baju Nabi Yusuf, dibawa pulang untuk laporan berbohong. Ini bukti bahwa Yusuf dimakan oleh serigala, kan ceritanya kan begitu. Padahal Nabi Yusuf bukan dimakan oleh serigala, tapi dicemplungin ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Ya dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, ada pedagang yang lewat butuh air, nimba air, yang dapat bukan air tapi anak remaja, anak kecil yang masih sangat muda belia dan ganteng. Senang dia, jadi senangnya apa? Saudagar itu jadi nambah dagangannya, jadi dia mau dijual bocah tersebut, karena dulu penjualan manusia itu masih berlanjut dulu, itu yang namanya abid, amat dan lain sebagainya. Tuh, selamat Nabi Yusuf tidak mati di dalam sumur itu juga pada hari Asyura. Panjang ceritanya kan, itu tinggal dibaca aja di surat Yusuf ya. Watiba ala kaum Yunus, dan diterima taubatnya kaum Nabi Yunus ya. Wa wulida Ibrahim alaihissalam wa naja minan nari fi. Kemudian Nabi Ibrahim juga dilahirkan pada hari Asyura, dan Nabi Ibrahim juga diselamatkan dari dibakar api oleh Raja Namrud, itu juga pada hari Asyura. Kan Ibrahim itu kan dibakar ya oleh Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim dapat pertolongan dari Allah. Ketika malaikat Jibril menawarkan diri, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak butuh dengan pertolongan dariku? Kata malaikat Jibril. Apa kata Ibrahim? Kalau dari kamu aku nggak butuh, tapi kalau dari Allah aku butuh pertolongannya. Maka Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin
dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Maka Ibrahim selamat, tidak terbakar bajunya pun tidak terbakar. Selamat Nabi Ibrahim itu juga pada hari Asyura. Ya. Itu ada dua binatang, dua hewan itu ya. Ini di hadisnya bahkan sahih ini ya itu ya. Ada dua binatang yang ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ada binatang yang namanya cicak. Cicak itu waktu api dinyalain, cicak itu ikut niupin api supaya cepat nyala, supaya cepat gede. Ditiupin nama itu ya. Kita kalau bikin bakar, bikin apa namanya di hawu itu ya, dibuat masak itu apa, api unggun gitu ya, biar cepat nyala kan apinya ditiupin ya supaya cepat gede, cepat nyala. Nah itu cicak juga sama begitu, ditiupin biar cepat gede. Makanya di hadis-hadis itu disebutkan sunat membunuh cicak. Bahkan disebutkan kalau membunuh cicak satu kali langsung mati, pahalanya lebih gede ketimbang dua kali pukul baru mati. Gitu. Itu ada sampai seperti itunya itu ya. Kalau di rumah ada cicak, itu dibunuh itu hadisnya sahih, bukan hadis abal-abal di kitab-kitab hadis itu ya. Di Riyadhus Shalihin segala macam itu ada hadisnya. Hadis-hadis jenaka. Itu judulnya di atasnya hadis-hadis jenaka kalau di Riyadhus Shalihin itu. Kalau ada cicak itu dibunuh. Kenapa? Karena dia ikut membantu membunuh, membakar Nabi Ibrahim. Tapi ada lagi satu binatang yang lain, apa namanya, katak atau kodok. Kodok mah sebaliknya dari cicak tadi. Dia datang dengan pasukannya, ya kan? Ditanya malaikat Jibril, kalau bahasa kita malah, mau kemana kodok sama pasukan lu? Ya kita mau membantu menolong Nabi Ibrahim. Pakai apa? Emang punya pemadam kebakaran? Enggak, pakai air yang ada di mulut-mulut kami buat mademin apa yang membakar Nabi Ibrahim. Ya kan? Kata malaikat Jibril, enggak bakalan padam. Apinya gede, airnya cuma sedikit di mulut kodok, gimana mau padam, kata malaikat Jibril. Itu kodok ngomong kayak advokat aja, kayak pengacara. Walaupun air yang ada di mulut kami tidak mampu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak kami sudah membuktikan kami di pihak mana. Kami sudah membuktikan bahwa kami membela Nabi Ibrahim. Begitu. Nah ini jadi filosofi juga buat kita. Ya, pengajian kita belum sehebat di masjid-masjid yang lain. Pengajian kita belum serame seperti di masjid-masjid besar. Tapi paling tidak dengan kita mengadakan pengajian, kita sudah membuktikan bahwa kita itu bela dengan Islam. Bahwa kita itu punya apa namanya visi misi untuk menjaga agama di wilayah kita, untuk menjauhkan maksiat-maksiat yang ada di sekitar kita. Walaupun maksiatnya tidak hilang, walaupun yang belum mau ke masjidnya masih tetap banyak, tapi kita tetap datang hadir ke masjid, menghadiri pengajian dan lain sebagainya. Itu mengikuti filsafat kodok yang ikut menolong Nabi Ibrahim. Walaupun tidak mampu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak sudah membuktikan diri bahwa dia membela Nabi Ibrahim. Kita ngadain pengajian belum tentu bisa menghentikan maksiat-maksiat yang ada di Jatimulya dan sekitarnya, tapi paling tidak kalau kita sudah mengadakan pengajian amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita sudah ketahuan di pihak mana. Itu seperti itu para jamaah sekalian. Selamat Nabi Ibrahim itu juga pada hari Asyura. Wa wulida Isa alaihissalam, dilahirkan Nabi Isa juga pada hari Asyura. Wa rufi'a ila sama'i fi, dan diangkat ke langit juga pada hari Asyura. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Karena ada di Al-Qur'annya Nabi Musa itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Itulah yang ditangkap, yang dibunuh, yang disalib. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah dan sekarang berada di langit kedua beserta Nabi Yahya. Karena Nabi Isa nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat akan turun dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam itu ya, walaupun berbeda waktunya turunnya. Nah itu diangkat ke langit Nabi Isa itu pada hari Asyura. Warudda basaru Yakub, demikian pula disembuhkan, dikembalikan penglihatan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan saking
merasa kehilangan oleh anak yang paling dicintainya yaitu Nabi Yusuf kan, sampai menangis siang dan malam sampai penglihatannya terganggu dan tidak bisa melihat. Dan di surat Yusuf itu kan oleh Nabi Yusuf dikirimin baju untuk diusapkan ke wajah ayahandanya Nabi Yakub, dan alhamdulillah Nabi Yakub bisa sembuh penglihatannya, bisa melihat kembali, dan bisa melihat kembalinya Nabi Yakub itu juga pada hari Asyura. Wa kushifa dulu Ayyub, demikian pula diselamatkannya atau disembuhkannya penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub kan penyakitnya kita sering dengar kisahnya ya, betapa dahsyatnya sampai badannya itu penuh dengan borok, bahkan boroknya itu ada belatungnya. Itu kalau belatungnya jatuh sama Nabi Ayub diambil lagi, ditempelin lagi di boroknya, ini rezeki kamu di sini kan begitu. Nabi Ayub itu sampai seperti itu, sampai dia diisolir tinggal sendiri, bahkan tidak dengan istrinya ya. Sampai satu saat ya, belatung itu mau menggigit lidahnya dan hatinya atau jantungnya, dia khawatir bisa berhenti nanti zikirnya. Tuh, maka Nabi Ayub meminta kepada Allah, Rabbi inni masaniyad dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalau bahasa kita mah aku sakit ya Allah, minta diberikan kesembuhan. Maka disembuhkanlah Nabi Ayub itu juga pada hari Asyura. Dan apalagi wa ghufira li nabiillah Daud fi, dan diampuni Nabi Daud diampuni oleh Allah fi, itu pada hari Asyura. Cerita Nabi Daud itu ada di Al-Qur'an. Yang waliyana'jatun itu ya, Nabi Daud itu kan kesalahannya apa sampai diampuni sama Allah? Kesalahannya Nabi Daud itu dia punya istri 100, atau dia punya istri 9, punya istri 99. Kemudian ada tentara Nabi Daud yang punya istri cantik dan tertarik Nabi Daud itu ya. Nabi Daud itu tertarik, ingin istri perempuan atau istri daripada tentara tadi. Maka dia tentaranya itu disuruh ikut berperang, dan dikabarkan dalam peperangannya itu tentaranya itu meninggal. Maka istrinya kemudian dinikahi oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi istrinya Nabi Daud itu menjadi 100 istri, tadinya 99. Itu Nabi Daud itu kan presiden ya, yang sangat aspiratif dengan permasalahan rakyatnya. Jadi rakyat ini mengadu langsung kepada Nabi Daud, cuman mendapatkan seleksi dulu dari panitianya gitu ya, ada prosedurnya sampai kemudian. Jadi kalau umpamanya kata Nabi Daud ini penting, ayo boleh masuk, baru dikasih solusi. Yang penting boleh masuk, kalau yang enggak jangan, enggak usah. Itu ada 2 orang datang ke situ mau mengadukan masalah, oleh panitianya nggak boleh, dilarang masuk gitu ya, dilarang masuk karena dianggap permasalahannya cuman rebutan kambing doang. Iya, rebutan kambing. 2 orang bersaudara ini bermusuhan rebutan kambing. Tuh, yang satu orang itu punya kambing 99, yang satu orang itu punya kambing cuman 1. Tuh, yang punya kambing 99 berupaya mengambil untuk mendapatkan kambing yang 1 tadi, sehingga yang punya 99 itu menjadi genap, kambingnya menjadi 100. Yang 1 ini enggak terima, cuman dia kalah kuat, kalah kekuasaan. Akhirnya ya kambingnya walaupun 1 ya diambil sama yang kambingnya 99. Maka karena permasalahannya cuman seperti itu, enggak dikasih masuk, enggak boleh masuk. Ternyata walaupun belum, kata Nabi Daud nggak boleh masuk, itu 2 orang tadi ternyata bisa masuk. Kenapa? Karena 2 orang ini adalah jelmaan 2 malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menegur Nabi Daud alaihissalam. Datang, kok kamu bisa masuk? Iya. Ada masalah apa? Kata Nabi Daud, ini punya kambing 99, saya punya 1. Dia masa ngambil yang punya saya?
Kata yang punya 99, tanggung cuma 1, mending buat saya aja biar genap 100. Oh. Kemudian kata Nabi Daud, kamu yang salah, udah punya 99, masih pengen aja kambing orang yang cuma punya 1. Kalau bahasa kita mah serakah. Itu ada di Al-Quran itu. Saya lupa tuh yang waliyana jatun itu ya. Nah, apa kata orang yang jelmaan malaikat yang kambingnya 99? Enggak salah saya. Yang salah mah kamu. Malah nuduh itu orang tadi kepada Nabi Daud, kamu yang salah mah. Lah, kenapa saya salah? Iya, kamu istrinya udah 99. Istri anak buah kamu ambil juga. Baru tuh sadar, ternyata yang datang itu adalah malaikat. Maka kemudian Nabi Daud tobat langsung, pahala sajidan, kemudian sujud Nabi Daud dan diampuni dosanya oleh Allah. Dan diampuni dosanya itu juga pada hari Asyura. Banyaklah kisah, saya kalau disebutin satu-satu semua ini nggak habis ini sampai surup ini ya juga ya. Pokoknya kalau dalam kitab yang lain di Anatul Thalibin itu disebutkan Allah pertama menciptakan kolam itu pada hari Asyura ya. Kolam, tahu nggak kolam? Bukan kolam yang ada di lagu dangdut itu, bukan. Ikan di dalam kolam, bukan. Itu. Siapa ingin melihat itu ikan di dalam kolam? Bukan itu. Kolam itu yang Allah ciptakan untuk mencatat amal perbuatan manusia, bahkan mencatat seluruh naskah skenario kehidupan alam dunia beserta seluruh makhluk-makhluknya. Itu yang mencatat adalah kolam. Itu awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Jadi kolam. Tuh, walaupun di riwayat lain kalau para sufi menyebutkan makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad ya. Tidak ada perbedaan di situ. Kendati demikian ada jalan tengah. Mengatakan ulama bahwa kolam dan Nur Muhammad sami mawon, itu juga. Tuh, seperti itu. Dan Allah menciptakan kolam pada hari Asyura. Allah menurunkan hujan pertama kali ke alam dunia itu pada hari Asyura. Bahkan Allah akan menutup kehidupan di alam dunia ini juga pada hari Asyura. Itu seperti itu. Berarti tinggal berapa hari lagi Pak hari Asyura nih? Siapa tahu Asyura besok ditutup nih alam dunia nih. Sekarang tanggal 4 ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Jumat depan itu ya, itu Asyura. Bisa jadi Asyura besok, kita kan nggak tahu. Iya. Ya walaupun kita nggak ngalamin lagi hidup terjadinya hari kiamat, ya mati mah udah pasti kita kalau digantri kan, seperti itu. Kita nggak tahu kan. Banyak yang lebih muda dari kita yang udah meninggal dunia kan banyak. Ya, kita nggak tahu apa sedang dalam keadaan apa kita meninggal, apa dalam keadaan terbaring di atas kasur, apa sedang di ruang ICU, apa sedang mengaji, apa sedang sholat, kita nggak tahu. Ya, makanya kita minta kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu bapak-bapak sekalian, keanehan-keanehan atau sejarah-sejarah yang berkenaan dengan hari Asyura. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan pada hari Asyura? Nah itu aja yang intinya mah paling penting. Takut keburu suruk ya, singkat aja. Yang ada dalam hadis cuma 2. Yang ada dalam hadis cuma 2. Satu, puasa Asyura. Jadi dianjurkan hari Asyura itu berpuasa. Kaifiatnya itu 2 hari dengan hari Tasu'a tanggal 9. Lain istu ila qabilin la asumanat Tasu'a, kata Nabi, kalau aku hidup sampai tahun depan aku akan berpuasa dengan tanggal 9-nya. Cuman Nabi keburu wafat, jadi nggak sempat puasa Tasu'a. Kalau tanggal 9-nya nggak sempat, berarti dengan tanggal 11-nya. Lah, tanggal 10 sama tanggal 11. Jangan 1 hari aja karena itu menyerupai Yahudi katanya. Mereka juga mengagungkan Asyura dengan berpuasa, tapi pada tanggal 10-nya sehari doang. Tapi kalau memang kita mampunya, kuatnya cuma 1 hari doang, nggak apa-apa, kan nggak wajib puasa Asyura itu. Umpamanya 1 hari Asyura doang, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Walaupun hanya 1 hari ya, daripada sama sekali enggak. Tuh, apalagi puasa Asyura kan pahalanya besar. Yukafiru sanatan, menghapus dosa 1 tahun. Jadi silahkan berpuasa Asyura Jumat depan dengan hari Kemisnya, Kemis Jumat atau Jumat Sabtu atau Jumatnya saja juga nggak apa-apa. Itu yang ada di hadis ya.
Kemudian yang kedua yang ada di hadis pada hari Asyura, walaupun hadisnya dhaif tapi ini boleh diamalkan sebagai fadhailul a'mal karena dari beberapa riwayat ini bisa sampai kepada derajat hadis hasan. Itu Nabi mengatakan man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura wasallahu sa'ira sanati. Barang siapa berlapang-lapang terhadap keluarga pada hari Asyura, maka tahun itu 1 tahun akan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Jadi itu yang kedua amalannya at-tawassu'ah 'alal iyal. 1 puasa Asyura, 2 at-tawassu'ah 'alal iyal, berlapang-lapang terhadap keluarga. Ya, hari Asyura itu. Besok mah hari Jumat agak bedain lah, biasa kita ngasih uang belanja sama istri kita cuma ngasih 300, 500 atau 200 atau bahkan kadang gocap, ya. Besok hari Jumat kasih deh 50 juta mah dah. Kalau ada nih 50 juta habisin gitu. Jarang-jarang kita kan ngasih duit banyak itu sama bini ya. Biasanya yang pegang uang bapak-bapak apa bini Pak biasanya yang pegang duit. Manajemen yang ngatur siapa? Kalau uang yang ngatur yang manajemen perempuan Pak itu mau nambah istri susah, duitnya dipegang sama istri. Nah itu ya, jadi berlapang-lapang. Biasanya kita bocah minta jajan diomelin, besok mah nggak minta aja, kita tenteng aja ke tempat makan. ayo lu mau jajan semaunya, ayo. Itu Pak, istri bawa ke mall nggak apa-apa, ayo dipegangin tangannya. Biar takut belanjanya banyak gitu ya, pegangin ayo ke mall, ayo jajan sepuasnya tapi jangan lebih dari 50.000 ya, wah sama aja bohong. Oh biasa kita makan di rumah cuma makan ikan asin, sayur asam, jengkol, pete. Oh besok mah di meja makan ayam ada, daging ada, apa aja ini. Ntar lakinya bingung, wah hari apaan ini ada tamu? Enggak, Asyura. Jadi tahun itu bakal dilapangin tuh. Makanya siapin ya duitnya, jangan dihabisin dari sekarang, nungguin Jumat depan. Tuh itu tawassu'ah 'alal iyal, berlapang-lapang terhadap keluarga. Cuman ulama bukan hadis ya menambahkan. Ulama menambahkan mau diamalin ya silakan kalau percaya sama ulama. Kayak di kitab ini Syekh Nawawi yang bilang kalau nggak percaya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang pokok yang utama tadi puasa Asyura dan berlapang terhadap keluarga. Tapi ulama nambahin kata Syekh Nawawi di sini disebutkan adalah sunnah malamnya itu memperbanyak sholat sunat, terutama sholat sunat tasbih. Sudah pernah Pak sholat sunat tasbih? Sering ya? Alhamdulillah itu ya. Kalau di tempat saya maka diberjamaahkan juga itu. Malam Sabtu depan gitu ya, 2 minggu sekali berjamaah gitu. Sambil ratib gitu ya, salat tasbih berjamaah belajar, maksudnya enggak diperintahkan berjamaah tapi boleh dalam rangka pendidikan belajar. Itu kayak anak-anak di pesantren belajar duha, belajar tahajud bareng-bareng, nggak apa-apa, walaupun nggak dapat pahala berjamaah, nggak dapat, tapi dapat pahala pendidikan, tarbiyah gitu, mempelajari gitu seperti itu. Kemudian wiridnya baca kulhu alfa marrah, 1000 kali baca kulhu. Pernah belum Pak baca kulhu 1000 kali? Sebentar itu sebenarnya, kalau udah biasa mah setengah jam selesai saya. Cuman baru-barunya mah 2,5 jam baru selesai memang itu 1000 kali. Itu dibiasain. Kita kerja dari pagi sampai sore kuat. Masa cuman baca kulhu 1000 kali aja kagak kuat. Atau yang pendek aja hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ini ada dalam syarah Fathul Bari, bahkan syarah Bukhari, syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Fathul Bari, itu ada keterangan barang siapa baca hasbi Allah 70 kali pada hari Asyura, maka tahun itu akan dijaga, dipelihara oleh Allah dari bara bahaya. Itu seperti itu. Ya, itu amalan-amalannya. Kemudian paginya sunat juga mandi Asyura. Ini mah dari ulama, biar badan sehat, penyakit pada keluar dari badan, mandi Asyura. Kemudian dianjurkan juga bercelak mata, pakai sifat apa celak tuh ya, bukan hanya perempuan, bapak-bapak juga kalau di Masjidil Haram, bapak-bapak ganteng-ganteng pada pakai celak semua itu. Ya kita mah tiap hari mah takut dibilang bencong lagi, kita mah udah setahun sekali dah pada hari Asyura tuh. Ada yang pulang haji kan banyak tuh minta, kalau nggak ada spidol bocah di rumah juga yang hitam banyak gitu, atau pantat bejana dihitemin aja gitu ya. Tuh ya, nanti katanya
akan dijauhkan daripada penyakit katarak, penyakit rabun dan lain sebagainya. Tuh. Jadi baca kitab kecil segini juga, tulisannya kecil-kecil, masih tetap kelihatan, masih bisa baca. Tuh, karena sering bercelak tuh. Coba bapak-bapak saya asongin nih kitab dibaca, nggak bisa kan baca? Iya, bukan nggak kelihatan, memang nggak bisa bacanya kan gitu. Iya masih kelihatan lah. Gitu. Kalau ada yang bening-bening melewat lah kelihatan lah, danta lah kan begitu ya. Tuh pakai celak. Kemudian banyakin sodako hari itu. Kemudian dianjurkan menjenguk orang yang sakit, ziarah ke alim ulama yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kemudian motong kuku juga. Kemudian yang paling utama di hari Asyura itu adalah menyantuni anak yatim, ya, menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim dan menyantuninya. Kalau bahasanya di situ mengusap. Jadi kalau ada anak yatim kepalanya diusap dari belakang ke depan supaya dia punya masa depan. Kalau ngusap anak kepala, kalau bapaknya hidup dari depan ke belakang. Kalau bapaknya udah meninggal dari belakang ke depan. Ada aturannya ngusap kepala juga gitu ya, diatur, nggak semuanya main usap-usap aja. Nggak apa-apa diumumin, bikin program di Jatimulya nih, ayo kita kumpul hari Asyura nih dalam rangka mengusap kepala anak yatim. Cuman diusap doang ya, kagak dikasih duit. Barang siapa menyantuni yatim pada hari Asyura, walaupun satu orang, itu dihitung pahalanya sama dengan menyantuni yatim sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ya. Makanya silakan para jamaahnya, sudah waktunya syuruk para jamaah sekalian. Saya singkat-singkat saja amalannya itu aja, mudah-mudahan bagaimana istimewanya hari Asyura dan bagaimana amaliyah Asyura. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan begitu saja, kita bisa mengisinya, mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Tolong pada waktunya nanti disediakan uangnya, disisihkan untuk anak yatim. Insya Allah. Wallahu a'lam.